Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Teman-teman, kita ambil alih dulu nih. Biasanya kan hostnya si Akang ya, Kang Ijung Maung, karena kita ada mau pertanyaan nih. Kita mau tanya-tanya seputar pasti banyak gitu kan di luar sana atau sahabat-sahabat Ijung Maung ini si Akang tuh namanya siapa sih? Atau enggak asal usul si Akang belajarnya ilmu saat ini tuh dari mana gitu awal mulanya gitu, bisa dijelaskan Kang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Saifullah ya. Saya dari Cianjur Selatan, sekarang saya bermukim di Depok ya, Sawangan Bedahan gitu. Ya, itu aja perkenalannya ya, gitu ya. Dari Sawangan Bedahan nih teman-teman, bagi teman-teman semuanya yang ingin berobat sama si Akang bisa ini di daerah Depok ya, Sawangan Bedahan gitu ya. Nanti bisa kita cantumkan di bawah deskripsi atau bisa lihat di bawah WA-nya gitu ya, atau enggak ke email gitu bisa juga. Kita ini kan mau tanya nih Kang, seputar ini Akang kan terkenal viewernya ini, si Akang ini terkenal di patah tulang. Berbagai macam penyakit gitu ya. Lebih terkenalnya patah tulang. Cuman penyakit apa saja nih Kang yang sering Akang tanganin selain dari patah tulang nih? Oh, banyak ya yang akan tanganin itu. Contohnya misalkan yang stroke kayak gitu, saraf kejepit gitu ya. Terus lagi metode-metode yang lain seperti terapi bekam kayak gitu, terapi tatok saraf kayak gitu. Dan banyak sih, banyak penyakit gitu yang sering saya tangani juga ya, termasuk yang tadi stroke, lumpuh kayak gitu, saraf kejepit dan lain-lain dah gitu. Insya Allah bisa kita tanganin kayak gitu atas izin Allah. Nah itu. Siap, siap. Eh, yang paling parah nih Kang, yang paling parah kita mau tanya yang paling parahnya nih. Si Akang yang paling parah yang pernah Akang tanganin penyakit apa nih Kang? Kalau disebut yang paling parah, hampir rata-rata parah semua ya gitu. Hampir rata-rata parah semua. Yang stroke, lumpuh itu kan parah juga, itu susah. Penanganannya juga nggak sebentar gitu ya, nggak sebentar, dan harus terapi rutin kayak gitu, terapi rutin, rawat jalan jatuhnya kayak gitu. Ya, biasanya tergantung akut dan nggak akutnya gitu penyakitnya. Ya, biasanya kalau yang stroke juga, kalau stroke pertama sih insya Allah masih cepat lah proses penanganannya kayak gitu karena belum akut. Cuman kalau jenis stroke aja nih, jenis stroke ya, jenis stroke itu kan ada beberapa jenis stroke ya. Stroke pertama gitu yang disebut stroke ringan, stroke kedua itu udah ada agak parah, itu nggak bisa jalan kayak itu, tapi masih diseret-seret kayak gitu. Ada yang sampai udah lumpuh kayak gitu. Nah, itu emang prosesnya agak lama juga yang seperti itu gitu. Butuh proses beberapa kali terapi lah seperti itu gitu. Dan stroke itu biasanya kan ada ada sumbatan gitu di bagian-bagian kepala kayak gitu yang perlu proses kayak gitu. Gitu. Metode-metode yang akan gunakan sih ya banyak metodenya, ada terapi infrared, ada terapi tatok saraf, terapi listrik kayak gitu, supaya apa? Supaya ngerangsang saraf-saraf motorik gitu yang ada di penyumbatan tersebut gitu. Bekam juga kita lakukan pembekaman juga, nanti sekira tensinya misalkan tinggi kita lakukan pembekaman kayak gitu, nggak sembarangan juga gitu. Biasanya kan orang-orang kan gitu ya, pada cuman hanya urut biasa ya. Akang ini kan dengar-dengar refleksi kreopaksi juga ya Kang ya? Betul, betul, betul. Refleksi kita ada juga, refleksi di sini kita tanganin juga. Kreovaksi misalnya keretak-keretak yang seperti itu ya, keretak-keretak kita tanganin juga gitu. Sekiranya teman-teman ada yang mau dikeretak-keretak boleh di sini gitu. Iya, insya Allah bisa di sini kayak gitu.
Ya, sekiranya teman-teman juga mempunyai sanak saudara di luaran sana yang perlu bantuan berobat, yang di sekitaran Depok misalkan, ya nggak perlu jauh-jauh ke sini aja. Siap. Ya insya Allah kami siap bantu, ya kayak gitu. Oke, 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 gitu teman-teman. Untuk jam terbang Kang nih, asal usulnya kan si Akang nih bisa sampai saat ini nih, sampai saat Iya, ini iya, tuh iya. gimana sih? Bisa Ah. dijelaskan Kang, asal usulnya? Oh, kalau Belajar dari mana? kalau untuk asal usul saya sendiri itu saya terjun di dunia pengobatan seperti ini emang udah dari dulu ya. Pertama itu kakek dulu ya yang buka praktek itu pengobatan, ya biasalah apa namanya dukun-dukun kampung lah kayak gitu kakek. Ya saya sering ikut-ikut sama beliau, saya sering lihat-lihat awal mulanya seperti itu, sering disuruh megangin kayak gitu. Akhirnya lambat laun ya saya juga apa namanya disuruh apa namanya mijet kayak mijet-mijet biasa dulu kayak gitu nanganin apa namanya yang patah-patah seperti itu. Lama kelamaan kan terbiasa gitu. Lama-lama terbiasa akhirnya saya nanganin sendiri tuh gitu. Setelah biasanya kakek ada apa namanya ada panggilan keluar kadang-kadang ada pasien datang ke rumah gitu. Saya sendiri yang tanganin kayak gitu. Awal mulanya seperti itu gitu. Terus saya kembangkan juga ada apa namanya dengan keilmuan-keilmuan medisnya juga gitu saya kembangkan juga. Misalkan kita enggak pure ngurut diurut aja enggak gitu. Kita gunakan alat-alat medis juga seperti contoh terapi infrared gitu, pakai infrared di sinar kayak gitu untuk memperancar peredaran darah supaya proses penyembuhannya itu cepat lah kayak gitu. Ya, selain daripada kakek, saya juga berguru kepada seseorang guru khusus ya gitu di daerah Sukabumi kayak gitu. Namanya Ustadz Budi. Allahumma yarham, mudah-mudahan Allah memberkati beliau, mudah-mudahan diberikan kesehatan kepada beliau juga gitu, memperdalam tentang ilmu pengobatan secara dohiriyah maupun ilmu pengobatan secara batiniah gitu. Jadi kita jalankan itu semua dari doa-doanya gitu, dilengkapi lah gitu. Insya Allah mudah-mudahan apa namanya ngebantu buat orang banyak seperti itu. Gitu ya. Amin, masya Allah teman-teman. Cerita si Akang ini ya. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar otodidak doang ya. Beliau ini memang ada keturunan gitu, ada keturunan dari kakek ya Kang ya. Keturunan dari kakek gitu. Jadi sehingga ketambah ada guru juga ya kan. Jadi semakin mantep nih kan. Masya Allah gitu ya. Pokoknya jangan di skip teman-teman, kita bahas tuntas nih si Akang nih sampai selesai. Kita ada pertanyaan lagi nih Kang. Ini kan untuk mengatasi berbagai macam penyakit medis dan non medis. Ya, betul. Bisa dijelaskan Kang medis dan non medisnya gitu biar teman-teman pada tahu semuanya. Ya, betul. Ya. Yang disebut medis dan non medis dari segi keilmuan saya kan yang saya cantumkan di depan banner itu apa namanya? Itu penyakit medis yang disebut penyakit sunatullah ya. Penyakit sunatullah ketetapan daripada Allah. Contoh penyakit sunatullah itu ya penyakit yang sepele-sepele sih gitu. Penyakit yang sepele-sepele contohnya misalkan kita sakit badan kayak gitu misalkan diakibatkan kecapean itu penyakit medis lah gitu penyakit misalkan apa namanya sakit-sakit perut biasa kayak gitu pusing-pusing biasa itu penyakit sunatullah gitu. Kalau penyakit non medisnya apa? Penyakit non medis dari segi keilmuan saya itu penyakit hati teman-teman. Nah, penyakit hati biasanya ya seperti itu penyakit hati yang bisa menjadi penyakit dohir gitu bisa penyakit yang bisa menjadi penyakit dohir. Nah itu non medis yang saya cantumkan di situ tuh sebenarnya seperti itu bukan bukan non medis yang seperti orang-orang bilang kayak gitu. Jadi non medis yang misalkan apa namanya gangguan-gangguan apa gitu seperti jin apa gitu nemplok-nemplok bukan yang seperti itu gitu. Tapi pure penyakit non medis yang ditimbulkan dari hati gitu. Misalkan ujub, ria, iri, dengki, takabur itu bisa menjadikan penyakit dohiriah yang tadinya batiniah gitu. Nah, seperti itu. Contoh kita bahas ya satu
Misalkan kita punya penyakit iri terhadap seseorang, itu kan penyakit hati, itu bisa menjadi penyakit dohir loh gitu. Iri kepada orang terus-menerus akhirnya apa? Akhirnya tensi kita naik teman-teman gitu. Kalau terus-terusan naik tidak terkendali, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi bisa terjadi stroke teman-teman. Nah, seperti itu, bisa terjadi stroke. Dan misalkan kita punya penyakit hati banyak gitu, misalkan penyakit hati itu kan ujub, ria, iri, dengki, takabur yang seperti itu bisa menjadikan penyakit dohiriyah juga teman-teman. Kalau kita bahas di sini itu nggak bakalan cukup kayaknya. Nantilah boleh kalau sekiranya teman-teman penasaran gitu, pengen mengetahui lebih banyak lagi tentang apa namanya penyakit non medis yang ditimbulkan dari hati, boleh kita ngobrol-ngobrol di sini gitu teman-teman ya. Masya Allah teman-teman, nih ada pembelajaran penting nih bagi saya pribadi nih khususnya nih ya. Ya memang bisa jadi nih dari penyakit hati kayak iri juga itu ya Kang ya, Ya. bisa menjadi penyakit dohir ya, Masya Allah, benar betul betul. Jadi ya namanya orang kan pastilah sifat orang kan ada lah Kang ya pas yang seperti itu gitu. Makanya kita harus bersihkan ya Kang, memang harus bersih hati kita tuh gitu kan. Jaga Dengan keimanan ya, dengan keimanan Allah. Masya Allah. Tapi ini dibantu dengan obat-obatan kayak medis gitu gak? Ini Kang, bisa dijelaskan? Ya, obat-obat kami bantu juga dengan herbal-herbal di sini, herbal-herbal rempah-rempah ya yang kami kumpulkan juga gitu. Ya termasuk banyaklah jenisnya gitu, banyak jenisnya tergantung dari segi penyakitnya juga gitu. Jadi kita kolaborasikan, bukan cuman diurut doang gitu, tapi nanti ada obat juga dari dalam gitu. Salah satunya ya dari herbal, salah satunya dari herbal. Oke. Oke teman-teman, mungkin ini ya bisa diambil penting gitu kan, kita penyakit hati. Nah sekarang kan teman-teman nih yang belum pada tahu bisa tahu asal usul si Akang dan penyakitnya dan tempatnya, lokasinya di mana gitu ya. Bisa pada tahu gitu. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sampai saat ini dukung channel Incu Maung. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, pokoknya dimanapun Anda berada. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe-nya ya, biar kita lebih semangat lagi nih dalam berkarya dan bikin konten-konten yang lebih bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja teman-teman, karena ini udah menjelang asar gitu ya, kita mau sholat asar dulu, jadi mungkin itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.